Di awal film memperlihatkan sekelompok gangster yang hendak bertransaksi barang haram di tempat sepi. Namun ketika mereka tiba di sana, datanglah tim polisi divisi narkotika yang langsung menyergap. Kelompok gangster itu sempat melakukan perlawanan, namun pada akhirnya tim polisi tetap berhasil melumpuhkan mereka. Diberitahu kalau tim polisi ini dipimpin oleh seorang inspektur bernama Johari, ini orangnya. Meskipun satu lengannya harus cedera akibat penyerangan tadi, Johari tetap bahagia karena telah berhasil menggagalkan transaksi tersebut. Kemudian Johari dan timnya membawa semua barang haram itu ke tempat penyimpanan rahasia mereka. Adegan berpindah ke markas gangster dan di sini kita akan diperkenalkan dengan ketua gangster yang bernama Rajab. Tampak Rajab yang begitu murka saat mengetahui kalau transaksinya telah gagal dan semua barang haram mereka sebanyak 500 kilo telah disita oleh polisi. Habis tu, barang aku hilang macam tu je. Janganlah cakap aku. Aku tertipu kau. Di waktu yang sama, Rajab dihubungi oleh seorang polisi dari divisi lain bernama Smith. Di sini Smith mengatakan kalau ia tahu semua barang haram itu disimpan di mana. Bahkan Smith juga tahu kalau penyergapan tadi dipimpin oleh seorang inspektur bernama Johari. Smith bersedia untuk membantu Rajab dalam merebut kembali semua barang haram itu asalkan nantinya ia diberi bagian sebanyak 20 kilo. Tanpa pikir panjang, Rajab pun menerima tawaran dari Smith. Okey. Setelah itu, Smith menghubungi satu polisi anak buahnya yang sekarang sedang berada di rumah ketua polisi. Ternyata malam ini sang ketua polisi akan mengadakan makan bersama dengan semua anggota polisi dari divisi narkotika. Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka yang telah menyita 500 kilo barang haram dari kelompok Rajab. Lepas ni Azharuddin akan settle dengan kau. Kau bancuh dalam minuman diorang. Di sini Smith meminta orang itu agar menuangkan racun ke minuman saat nanti makan bersama digelar. Awalnya si anak buah menolak permintaan itu. Namun setelah diimingi uang yang banyak, akhirnya orang tersebut mau menuruti perintah dari Smith. Kau buat baik-baik, semuanya akan okey. Dalam masa 5 minit, diorang semua akan keracunan. Baik, Datuk. Selanjutnya, Smith kembali menghubungi Rajab lalu mengatakan kalau semua barang haramnya disimpan di tempat rahasia yang ada di dalam kantor polsek. Sebentar lagi, semua penjaga di sana akan pergi ke rumah sang ketua polisi untuk menghadiri acara makan bersama. Ketika kantor itu sudah sepi, maka Rajab bisa dengan mudah mengambil barang haramnya lagi. Rajab juga tidak usah khawatir karena Smith akan meracuni semua polisi yang hadir di acara pesta makan supaya aksi Rajab tidak terganggu. Adegan berpindah ke kantor polsek dan di sini ada 5 orang remaja yang baru saja ditangkap. Alasan mereka sampai ditangkap karena mereka telah membawa mobil ugal-ugalan dan bisa membahayakan pengemudi lain. Kini mereka harus ditahan sebelum orang tua masing-masing dari mereka datang untuk menjemput. Sudah. Tak kerja lain kau nak buat dah. Kelima remaja ini hanya akan dijaga oleh satu polisi yang bernama Yahya. Sebab para polisi lainnya sudah pergi ke rumah sang ketua polisi untuk menghadiri acara makan bersama. Di sisi lain, kini Johari sudah tiba di rumah sang ketua polisi. Sebelum masuk, Johari sempat melihat ada mobil polisi yang membawa satu tahanan. Kemudian polisi penjaga menjelaskan kalau tahanan itu baru saja bebas dan rencananya akan diantarkan ke rumah. Tapi sebelum itu, si polisi penjaga akan menghadiri dulu acara makan sementara si tahanan dibiarkan menunggu di mobil. Nanti uruskan, Bang. Okey, baik tuan. Terima kasih tuan. Ketika sampai di dalam, Johari disambut baik oleh sang ketua polisi.
Ia begitu kagum dengan Johari karena telah berhasil menyita 500 kilo barang haram. Tak ramai orang tahu pasal terowong tu. Budak-budak tunggu roh, jom. Di waktu yang sama, polisi pengkhianat anak buahnya Smith sedang melakukan aksinya dengan menuang racun ke dalam setiap minuman. Aksinya berjalan dengan mulus dan setelah itu ia pergi ke halaman depan untuk berbaur dengan yang lain. Dagang. Tunggu nasi dagang. Tak berselang lama, acara pun dimulai dan sang ketua polisi langsung memberi sambutan. Sang ketua polisi menjelaskan kalau acara ini sebagai syukuran atas keberhasilan divisi narkotika yang dipimpin oleh Johari. Sang ketua berharap divisi lain bisa ikut mencontoh keberhasilan tersebut. Kemudian sang ketua polisi menyuguhkan minuman yang tadi telah diberi racun oleh anak buahnya Smith. 30 tahun saya menjadi anggota polis. Supaya pasukannya tetap hebat. Di sisi lain terlihat Rajab si ketua gangster yang sedang mengumpulkan semua anak buahnya. Di sini Rajab akan membagi anak buahnya menjadi 2 kelompok. Yang mana kelompok pertama ia perintah untuk menyerang rumah sang ketua polisi. Sementara Rajab dan kelompok kedua akan mendatangi kantor polsek untuk mengambil lagi semua barang haram milik mereka. Dirasa telah mengerti dengan tugasnya, mereka pun langsung berangkat untuk menjalankan tugas masing-masing. Ini tempat kita! Setelah semua pergi, satu anak buah Rajab yang bernama Malik tiba-tiba menghentikan motornya lalu mengirim pesan kepada seseorang. Dalam pesannya itu, Malik mengatakan kalau Rajab OTW ke kantor polsek sedangkan kelompok lainnya akan ke rumah sang ketua polisi. Terungkap fakta kalau Malik ini sebenarnya adalah polisi anak buah Johari yang sudah 1 tahun menyamar menjadi anggota geng Rajab. Kembali kepada Johari yang kini dibuat shock karena semua anggota polisi yang ada di sana sudah mulai tumbang satu persatu. Si pengkhianat anak buah Smith juga berpura-pura tumbang agar ia tidak dicurigai. Sedangkan untuk Johari dia baik-baik saja sebab belum meminum minuman tadi. Kemudian Johari masuk ke dalam untuk melihat keadaan sang ketua polisi. Namun sayangnya sang ketua polisi juga sudah tumbang apalagi ia paling banyak minum. Di sini sang ketua polisi sempat sadar lalu mengatakan kalau semua anggotanya sepertinya sengaja diracun. Sang ketua polisi meminta Johari agar tidak meminta bantuan kantor pusat dan sebaiknya Johari membawa mereka ke rumah sakit. Saya rasa apa yang anggota dengan tuan makan dan minum tuan. Semua anggota. Selamatkan semua anggota. Tuan, itu. Setelah itu, Johari menghubungi dokter kenalannya dan menjelaskan kalau semua anggotanya telah diracuni termasuk ketua polisi. Johari berharap si dokter bisa memberi saran untuk pertolongan pertama supaya mereka semua bisa selamat. Si dokter menjawab kalau Johari harus membawa semua korban ke rumah sakit. Sebab jika mereka tidak ditangani dalam waktu 5 jam, dipastikan semuanya akan tewas. Tidak dirawat dalam masa 5 jam, ia boleh menyebabkan cardiac arrest. Dan pesakit boleh mati. Okay, but make it fast, Johari. Mendengar hal tersebut membuat Johari panik karena yang masih sadar hanya dirinya, tukang catering, dan 3 orang pembantu di rumah si ketua polisi. Johari mempunyai ide untuk mengangkut semua korban menggunakan mobil truk catering. Namun si pemilik catering yang bernama Cowboy mengatakan kalau dirinya tidak bisa menyetir sedangkan supir cateringnya sudah ikut pingsan. Di sini Johari tentu kembali dibuat pusing karena tidak ada yang bisa menyetir, sementara dirinya sendiri lengannya masih cedera. Seketika Johari teringat dengan tahanan yang sebelumnya dibawa oleh polisi penjaga. Johari pun mendatanginya lalu bertanya apakah dia bisa menyetir. Si tahanan menjawab ya, kemudian Johari melepaskan orang tersebut. Ini dia si tahanan yang diketahui bernama Dali dan Dali merupakan pemeran utama di film ini.
Kemudian Johari meminta Dali agar menyetir truk untuk membawa semua korban ke rumah sakit. Namun Dali menolak sebab ia harus bertemu dulu dengan putrinya yang disimpan di panti asuhan selama Dali mendekam di dalam penjara. Johari menjelaskan kalau ini darurat dan semua polisi sedang sekarat akibat keracunan. Johari berjanji jika Dali mau membantunya, maka ia akan menjamin pendidikan putrinya sampai kuliah. Mendengar hal tersebut, barulah Dali mau, lalu ia pun segera menyalakan truknya. Setelah truk menyala, si koboi pemilik catering dan 3 orang pembantu langsung menaikkan semua korban ke dalam truk. Selanjutnya, Dali mulai menjalankan truk itu menuju ke rumah sakit sambil ditemani oleh Johari dan si koboi. Ketika truk sudah mulai berjalan, si pengkhianat anak buah Smith yang tadi berpura-pura pingsan mulai bangun lalu menghubungi Smith. Di sini ia memberitahu kalau Johari membawa semua korban ke rumah sakit dengan menggunakan truk. Si pengkhianat juga mengirim share live jadi Smith bisa terus memantau keberadaan mereka. Kita kena gerak, Datuk. Kau send kau punya location sekarang. Aku handle. Baik. Okey. Setelah itu, Smith mengirim lokasi itu kepada tangan kanan Rajab yang bertugas menyerang semua polisi. Di tengah perjalanan, Johari baru membuka pesan dari Malik, yaitu polisi yang menyamar menjadi anak buah Rajab. Dalam pesannya itu, Malik memberitahu rencana Rajab termasuk Rajab yang akan mengambil barang haramnya di kantor polsek. Dan segera Johari menghubungi Yahya, si petugas yang stay di kantor polsek. Johari meminta Yahya agar menutup semua jendela, pintu, dan gerbang sekarang juga. Bahkan Johari juga meminta agar Yahya mengganjal pintu dan jendela dengan barang yang berat. Dan segera Yahya menjalankan instruksi dari Johari. Tingkap, pagar semua tutup. Tunggu sampai aku datang. Ini emergency ya. Kau dengar arahan aku betul-betul Baik. Kemudian Yahya meminta bantuan 5 orang remaja tahanannya agar ikut membantu memindahkan barang berat. Kembali kepada Johari, Dali, dan si koboi yang masih dalam perjalanan menuju rumah sakit. Awalnya semua baik-baik saja, bahkan si koboi terus mengajak Dali bercanda. Namun tak lama kemudian mereka dikejar oleh sebagian anak buah Rajab hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Bro, tak boleh buat elok telur ini, apa? Di tengah pengejaran, kelompok itu berhasil membuka pintu belakang truk sampai membuat para polisi di dalam hampir saja terjatuh. Johari meminta si koboi agar pergi ke belakang untuk menutup kembali pintu gerbongnya. Di waktu yang sama, para gangster melempar bom molotov, namun untungnya tidak mengenai truk. Dan sigap Dali langsung memberhentikan truk itu hingga inilah yang terjadi. Berkat aksi Dali, semua gangster yang mengejar tumbang lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, lagi-lagi mereka dihadang oleh kelompok gangster Rajab yang ternyata masih banyak. Dali berusaha memundurkan mobilnya, namun dari belakang juga mereka sudah dikepung. Tak ada pilihan lain, akhirnya Dali harus menunjukkan kehebatannya.
Tanpa kesulitan, Dali berhasil meratakan mereka semua lalu ia kembali masuk ke dalam truk. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Dali dan kenapa Dali bisa sehebat itu. Di sisi lain terlihat Rajab dan kelompoknya yang kedua baru tiba di kantor polsek. Kita tahu tujuan mereka yaitu untuk mengambil kembali barang haram yang telah disita. Kemudian Rajab CS langsung mendobrak pintu berharap bisa terbuka. Cepatlah. Cepat. Betul. Kalau kau buka sendiri, aku tak akan apa-apakan kau. Kembali kepada Johari, Dali, dan si koboi yang kini sedang beristirahat di suatu tempat. Tak lama, Johari mendapat panggilan dari Yahya di kantor polsek yang memberitahu kalau sekarang kantornya sedang diserang. Johari meminta Yahya agar terus bertahan dan tunggu sampai dirinya datang ke sana. Tunggu sampai aku datang. Boy! Dali! Oke, jom. Kena gerak sekarang. Setelah itu, Johari meminta si koboi dan Dali agar bersiap karena mereka harus segera pergi. Ketika akan kembali ke mobil, sayangnya mereka sudah dikepung oleh kelompok gangster Rajab yang masih sangat banyak. Dali meminta Johari dan si koboi agar bersembunyi dulu sedangkan dirinya akan berusaha mengambil mobil. Dengan kehebatannya, Dali bisa menumbangkan beberapa dari mereka hingga berhasil mengambil mobil. Setelah itu, Dali meminta Johari dan si koboi untuk segera masuk. Namun sayang, Johari harus terjatuh lalu dikepung oleh gangster yang tersisa. Mau tidak mau, Dali menghentikan mobilnya lalu mengajak si koboi untuk turun menghadapi para gangster itu. Hei! Di sini si koboi menodongkan senjata lalu meminta mereka agar tidak ada yang bergerak. Salah satu dari mereka ada yang membangkang hingga si koboi langsung melepaskan tembakan. Hei, kau di mana? Selanjutnya Dali dan si koboi segera masuk ke dalam mobil sambil membawa Johari pergi dari sana. Adegan berpindah kepada Malik, yaitu polisi yang menyamar menjadi anak buah Rajab. Tak lama, Malik ditugaskan oleh Rajab untuk membantu saja kelompok gangsternya dalam menyerang Johari, karena Rajab telah mendengar kalau kelompoknya di sana kewalahan. Jauh! Setelah itu, Rajab memanjat lewat jalur belakang sampai ia berhasil menemukan pintu masuk. Sedangkan di dalam terlihat Yahya dan kelima orang remaja yang sedang ketakutan. Yahya berusaha kembali menghubungi Johari, namun yang mengangkatnya adalah Dali karena Johari masih dalam keadaan pingsan. Inspektur Johari mana? Dia ada hal sikit lah. Hello? Di waktu yang sama, Yahya dibuat terkejut saat melihat Rajab yang berhasil masuk. Yahya berusaha menodongkan senjata, namun Rajab sama sekali tidak takut. Rajab meminta Yahya agar memberitahu di mana semua barang haramnya disimpan. Yahya yang tidak mau memberitahu, ia pun memberanikan diri untuk melawan. Kelima remaja mencoba membantu Yahya, namun Rajab tetap bisa bertahan. Di tengah pertarungan, salah satu remaja pergi ke lantai atas untuk mengecek pintu yang Rajab gunakan untuk masuk. Namun di sini ia harus berhadapan dengan satu anak buah Rajab yang sudah berhasil naik. Beruntung ia dapat menumbangkan orang tersebut lalu segera mengunci kembali pintunya. Kembali kepada Rajab yang masih berhadapan dengan Yahya serta 4 orang remaja.
Sayang sekali di sini Raja berhasil menusuk satu remaja yang merupakan kakak dari orang yang tadi naik ke lantai atas. Akhirnya Raja berhasil ditumbangkan setelah Yahya menghajarnya dengan sebuah tabung. Kemudian mereka langsung memborgolnya lalu berusaha menolong wanita yang tadi ditusuk Rajab. Kembali kepada Dali dan si koboi yang sedang beristirahat sambil menunggu mobil bis datang. Rupanya saat ini atas izin dari Johari mereka berencana memindahkan semua korban keracunan ke dalam bis. Sedangkan mereka bertiga akan menyusul ke kantor polsek untuk membantu Yahya. Aku dengan Tuan Johari dah arwah dah. Nak tanya sikit boleh? Tak lama si koboi yang penasaran dan kehebatan Dali, ia pun bertanya siapa Dali yang sebenarnya. Dali menjelaskan kalau dulunya ia merupakan tangan kanan dari bos mafia paling besar di negara ini. Namun semua itu runtuh semenjak Dali memutuskan untuk bertobat. Si bos mafia waktu itu tidak terima dengan bertobatnya Dali hingga Dali diserang habis-habisan. Akibat serangan itu istri Dali harus tewas padahal ia baru saja melahirkan seorang anak perempuan. Alhasil Dali membrutal dan balik membantai mereka semua. Oleh karena itulah Dali harus dipenjara 10 tahun sedangkan anaknya terpaksa ia titipkan ke panti asuhan. Takut jumpa dia. Tak berselang lama, mobil bis jemputan datang hingga mereka langsung memindahkan semua korban ke dalam bis. Johari yang baru sadar langsung menghubungi dokter lalu mengatakan kalau semua korban dipindahkan ke dalam bis dan sebentar lagi akan tiba di rumah sakit. Di waktu yang sama, si pengkhianat anak buah Smith pura-pura sadar lalu ia ingin ikut bersama Johari. Johari sempat menolak dan sebaiknya ia pergi saja ke rumah sakit. Namun si pengkhianat tetap memaksa hingga Johari akhirnya membawa dia pergi menuju kantor polsek. Selang beberapa saat, lagi-lagi mereka harus dihadang oleh kelompok gangster Rajab yang masih tersisa. Seperti biasa, Dali turun sendiri untuk menghadapi mereka semua. Namun tak lama, si pengkhianat ikut turun dengan alasan ingin membantu Dali. Ketika Dali hendak menyerang, si pengkhianat langsung menusuk Dali dari belakang yang membuatnya tumbang. Kemudian para anggota geng yang lain segera menangkap Johari dan si koboi lalu dihajar habis-habisan. Saat Johari sudah tak berdaya, datanglah tangan kanan Rajab untuk mengeksekusi Johari. Namun tiba-tiba Malik juga datang dan meminta si tangan kanan agar dialah yang mengeksekusi Johari. Di sini Malik memberi kode agar Johari merebut pistolnya, namun tiba-tiba Kau ingat kita orang bodoh ke? Hah? ternyata si tangan kanan sudah mengetahui kalau Malik adalah polisi yang sedang menyamar. Setelah Malik tewas, kini giliran Johari yang hendak dieksekusi. Namun untungnya Dali tiba-tiba sadar karena tusukannya tidak mengenai organ vital. Kemudian Dali membrutal melawan anggota gangster itu satu persatu. Di tengah pertarungan, si pengkhianat berusaha menghabisi Johari, namun ia bisa melawan meskipun dalam keadaan babak belur. Tak lama, Johari berhasil terpojok, tapi tiba-tiba
Setelah berhasil menghabisi si pengkhianat, Dali harus berhadapan dengan tangan kanan Rajab. Pada akhirnya, Dali dapat menghabisi tangan kanan Rajab dengan cara dikunci. Setelah itu, Dali, Johari, dan si koboi bergegas pergi ke kantor polsek. Dengan menggunakan jalur belakang, mereka tiba di pintu rahasia untuk masuk ke dalam kantor. Di sini, Dali meminta si koboi agar menjaga Johari yang terluka parah, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Yahya dan para remaja sedikit kaget mengira Dali adalah musuh. Kemudian Dali menjelaskan kalau ia masuk melalui pintu rahasia dan Johari telah menunggu di dalam mobil. Di sini Yahya sedikit kesal kenapa jika ada pintu rahasia Johari tidak memberitahunya dari tadi. Dali menjawab tidak tahu karena itu bukan urusannya. Lalu dengan cepat mereka semua langsung keluar sambil membawa satu wanita yang sebelumnya ditusuk Rajab. Setelah kelima remaja itu berhasil keluar, Yahya mengajak Dali untuk membakar dulu semua barang haram sitaan. Karena barang inilah yang telah membuat banyak sekali kekacauan. Inilah punca semua ni. Diorang nak ambil benda ni. Ketika di ruangan itu, Dali tak sengaja melihat senjata yang sering digunakan di film Rambo. Dali pun mengambil senjata itu lalu meminta Yahya agar menemaninya kembali masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, para gangster anak buah Raja berhasil mendobrak pintu, namun di sana sudah ada Dali dan Yahya yang siap menembak. Para gangster malah meledek mengira itu hanya mesin penyemprot nyamuk, tapi inilah yang terjadi. Satu jam kemudian, tim medis datang dan langsung mengevakuasi tempat tersebut. Di tempat lain terlihat Smith yang sedang asik tidur di dalam rumahnya. Kemudian ia dibangunkan oleh sirine polisi yang sudah mengepung dan akhirnya Smith ikut tertangkap. Di akhir film memperlihatkan Dali yang pamit pulang kepada Johari karena ia harus menemui putrinya di panti asuhan. Johari menjawab kalau Dali tidak usah pergi ke sana, sebab ia sudah mengutus orang untuk membawa putri Dali ke sini. Ketika melihat putrinya, Johari hanya bisa menangis sambil memeluknya, kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.